Siti Aminah itu seorang yang paling luar biasa di muka bumi. Mengandung, ibu-ibu pernah mengandung? Siti Aminah itu ketika mengandung sampai melahirkan Nabi Muhammad, tidak ada rasa sakit sedikit pun. Ibu-ibu sakit tidak waktu ngandung? Kalau saya tidak tahu Pak soal. Kalau saya tidak pernah mengandung. Ada kisah yang luar biasa hebatnya, yaitu ketika Siti Aminah akan melahirkan, ternyata didatangi 4 perempuan hebat. Ada di buku Berjanji dan banyak sekali kisah yang menceritakan itu. Yang pertama adalah Siti Hawa. Jadi Siti Hawa datang ketika Rasulullah akan dilahirkan. Yang kedua adalah Siti Hajar. Yang ketiga adalah Asia, istrinya Fir'aun, Asia binti Muzahim. Yang keempat adalah Siti Maryam. Pakai Siti-Siti orang dulu Bu ya, Pak ya. Kalau Siti itu untuk sebagai dia, ada yang bilang 4 tahun, ada yang bilang 5 tahun. Apa kisahnya? Ada seorang perempuan namanya Halimatus Sa'diyah. Ingatnya Halim, tapi ada Halimatus. Halimatus Sa'diyah ini perempuan biasa, miskin. Dia menawarkan jasa untuk menyusui bayi-bayi yang berada di kota Mekah. Jadi Mekah itu kota, Sa'diyah itu nama kampung. Pas musim tersebut, masyarakat kampung Sa'diyah pergi ke kota Mekah menawarkan, siapa yang punya bayi minta kami susukan. Ayo, bisa Pak menawarkan jasa. Halimatus Sa'diyah tidak dapat bayi. Sekian banyak bayi-bayi itu, lihat perempuan ini tidak proporsional, tidak standar. Artinya perempuannya agak kurus lah. Mungkin kurang air susu. Jadi tidak ada bayi orang yang mau nyusukan ke Halimatus Sa'diyah. Kisah ini terjadi sekitar jam 8, jam 9 pagi. Jadi setelah disusui, ditinggalkan oleh Halimatus Sa'diyah untuk mungkin ke Hume, mengerjakan sawah. Ada 2 yang datang, malaikat Mikail dan Jibril. Hadisnya diceritakan Rasulullah nanti setelah Rasulullah jadikan Nabi. Kata Rasulullah, saya didatangi oleh 2 orang. Bitistin min zahabin, dengan sebuah baskom, sebuah wadah dari emas. Mamlu'atun saljan, yang dipenuhi dengan es. Dipenuhi es. Apa yang terjadi saat itu? Dibelahnya dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah jadi Nabi belum? Belum. Mukjizat atau bukan ya? Wallahu a'lam bishawab lah sudah. Jadi dibelah, dikeluarkan hatinya, dibersihkan hatinya, kemudian dimasukkan ilmu, dimasukkan hikmah, kemudian dikembalikan lagi, ditutup lagi. Saya tidak tahu Pak berapa benang jahitnya, jangan tanya. Yang jelas satu-satunya manusia di muka bumi yang ada catatan sejarah terjadi proses pembelahan dada, dibersihkan hatinya, itu hanya Nabi Muhammad SAW. Peristiwa itu disaksikan teman mainnya Nabi Muhammad yang kecil. Peristiwa itu kemudian disampaikan ke Halimatus Sa'diyah, dan Halimatus Sa'diyah kemudian ketakutan. Halimatus Sa'diyah itu ketika nyusui Nabi Muhammad, susunya kemudian bertambah deras. Dulu pertanian di kampung Sa'diyah itu sulit, tapi ketika Rasulullah hadir di situ, maka pertanian menjadi subur makmur, peternakannya juga berkembang pesat. Tapi setelah peristiwa ini, Nabi Muhammad, Siti Halimatus Sa'diyah ketakutan. Oh, tidak berani saya, takut saya. Dihantarkan baliklah Nabi Muhammad kepada ibunya Siti Aminah. Aminah sendiri meninggal nanti ketika Rasulullah berusia 6 tahun ya. Allahu a'lam. Sudah 2 poin. Ibu-ibu punya enggak bapak punya anak ketika kecil dibelah dadanya? Enggak ada ya, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang besar pun enggak ada catatan sejarahnya dulu kecil dibelah, dibersihkan dada, enggak ada. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sendiri yang bercerita, dan itu hadisnya sahih.
Peristiwa ketiga. Peristiwa ketiga itu waktu Rasulullah mendapat wahyu. Kata Siti Khadijah, hubbiba ilaihi tahannus. Disenangkan kepada Nabi Muhammad bertahannus. Saya tidak tahu bahasa pasnya Indonesia itu apa tahannus. Rasulullah itu suka menyendiri di Gua Hira 7 hari, 10 hari, 2 minggu, bahkan 1 bulan. Di Gua Hira sendirian, Pak. Bapak Ibu udah ada yang pernah ke Gua Hira? Gua Hira itu tempat menerima wahyu pertama kali. Belum ada PLN, Pak ya. Dari dasar gunung sampai ke atas 617 meter. Lah kurang lebih 700 meter lah. Dari Gua Hira ke rumah Rasulullah 15 kilo. Bayangkan sendirian di sana. Dan belum ada Al-Quran yang turun. Kira-kira kalau boleh kita melontarkan sebuah pertanyaan, apa yang dilakukan Rasulullah di Gua Hira sampai 10 hari, 2 minggu, 1 bulan? Apa yang dilakukan? Belum ada handphone, Pak. Belum ada PLN, Bu. Gelap enggak kalau malam? Gelap. Gua Hira itu tidak besar. Mulut goanya kecil, agak belok ke kiri, nanti turun cukup untuk badan 1 orang kalau mau sholat. Naik sedikit di tempat depan itu ada batu yang enggak terbelah. Kalau ngintip dari situ yang nampak adalah Ka'bah, Baitullah. Nah, Rasulullah disenangi, hatinya senang di usia 40 tahun untuk bertahannus. Kalau bahasa kita boleh saya membahasakan Indonesia, bermeditasi. Apa meditasi? Ah, betapa. Pak, Bu, saya tanya, ini pertanyaan kritis. Boleh enggak peristiwa Rasulullah bertahannus ini dilakukan oleh umat? Dicontoh, boleh enggak? Sudah menjadi syariat atau belum? Kalau Bapak bilang boleh, Ibu bilang boleh, besok kita ke atas Gunung Poteng. Seminggu, 2 minggu, saya balik-balik gitu kan.